MCU kembali menggebrak bioskop seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan filmnya yang berjudul Captain America: A Brave New World baru aja bisa kita saksikan hari Rabu kemarin di bulan ini, bulan Februari. Anyway, apakah film Captain America: A Brave New World bisa membawa dampak yang signifikan terhadap kalian semua sebagai penggemar MCU Universe? Anyway, ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum atau sesudah nonton Captain America: A Brave New World. Oke, ternyata setelah penayangan atau perilisan perdana film Captain America: A Brave New World, ternyata banyak banget hal-hal yang berbunyi nada sumbang gitu. Banyak sekali kritikan-kritikan yang datang untuk film Captain America terbaru ini. Anyway, karena banyak sekali kritikan-kritikan itu, akhirnya gue merangkum apa aja sih kritikan-kritikan yang datang untuk film ini. Padahal kan MCU harusnya menjadi sesuatu atau menjadi sebuah film yang selalu dinanti-nantikan oleh fans-fans fanatiknya, apalagi Captain America. Oke, anyway, gue tahu Steve Rogers tidak bermain lagi sebagai Captain America di film ini, karena yang bermain di film ini adalah Sam yang diperankan oleh Anthony Mackie. Dan mungkin itu kenapa akhirnya judul dari Captain America yang terbaru ini adalah A Brave New World. Brave artinya berani, New World tuh dunia yang baru. Oke, ini secara judul sudah tergambar banget ya kan. Si Sam atau si Anthony Mackie ini udah berani banget gitu menggantikan sosok Steve Rogers yang sudah sangat ikonik sebagai Captain America. Tapi dia berani untuk menggantikan Steve Rogers yang sudah ikonik itu. Dan anyway, New World-nya mungkin ya banyak sekali hal ya. Kayak misalkan di film ini juga kita akan bisa melihat sosok Hulk yang warnanya udah bukan lagi hijau tapi merah. Dan banyak sekali. Oke, anyway, ini adalah rangkuman-rangkuman kritikan yang telah gua rangkum dari berbagai kritikus dan dari berbagai postingan di media-media. Yang pertama ya, kalau gue baca nih dari theatlantic.com, katanya sih pengembangan karakter dan alur ceritanya nih nggak mendalam karena Anthony Mackie yang memerankan Sam Wilson sebagai Captain America baru. Jadi film ini nih dianggap gagal karena si Sam nih ya, si filmnya ini gagal untuk kayak menyelami lebih dalam internal atau permasalahan internal dari sosok Sam ini nih, sosok si Captain America yang baru ini nih. Dan itu membuat akhirnya ketika nyampe ke penonton, ketika ditonton oleh banyak orang, nggak ada ketertarikan atau nggak ada keterikatan secara emosional yang terhubung gitu antara penonton dengan si sosok Captain America terbaru ini ya. Ya itu jelas aja sih sebenarnya, karena kan sebuah film tuh kan dibentuk dari karakter, namanya karakter driven kalau lu belajar skenario. Jadi ada karakter driven di mana penonton harusnya ketika menonton sebuah film apapun ya, termasuk MCU ini, harusnya merasa terhubung, harusnya merasa peduli terhadap karakter yang penonton tonton di layar lebar itu, di layar bioskop itu. Jadi ini menurut gue kritikan yang sangat krusial, kritikan yang sangat apa ya, membuat MCU ini akhirnya jadi kayak nggak punya karakter yang bisa dipeduliin lagi, bisa dipedulikan oleh fans-fans fanatiknya. Dan ini bahaya banget karena sebuah film tuh dibentuk dari karakternya dulu nih. Kalau karakternya bagus, kalau karakternya bisa bikin penonton atau bisa bikin kita peduli terhadap karakter ini, baru film itu enak ditonton. Mau ceritanya segimanapun, kalau kita peduli sama karakternya, itu asik aja. Nah, permasalahan awalnya nih udah terjadi gitu. Kita tidak peduli sama si Sam, tokoh yang menjadi Captain America. Ini bahaya banget. Terus ada juga kritikan tetap dari theatlantic.com. Dia bilang alur cerita yang disajikan ke kita ini terlalu rumit dan nggak fokus. Jadi nih plotnya ini dinilai itu terlalu berbelit-belit gitu, sehingga mungkin membuat penonton jadi kayak nggak fokus. Lu mau ngomongin apa? Lu mau menyajikan apa ke kami sebagai penonton gitu? Kenapa ceritanya kesana kemari? Ya rumit lah, ngalor ngidul gitu. Ya menurut kritikus terlalu banyak plot yang masuk ke dalam film Captain America ini, sehingga akhirnya si filmnya sendiri, apalagi penontonnya ya,
sehingga filmnya sendiri tuh bingung gitu mau menyelesaikan plot yang mana, karena banyak sekali subplot yang masuk dan mungkin tidak bisa diselesaikan dengan baik. Itu masalah lagi tentunya gitu. Itu masalah kedua dari film Captain America: A Brave New World ini. Jadi ya penonton dibikin bingung. Penonton kan datang menonton Captain America untuk dihibur dong, tapi ini malah dibikin bingung dengan plot-plot yang super rumit itu dan tidak terselesaikan dengan baik. Ada juga catatan dari TheGuardian.com. Jadi katanya ini tema politiknya kencang banget sehingga menimbulkan banyak sekali perdebatan gitu. Lu lihat aja sosok Sam Wilson yang menjadi Captain America ini digambarkan sebagai sosok heroik gitu ya, yang harus menghadapi sosok Presiden Amerika yang militeristik. Nah, akhirnya ini jadi kayak semacam tanda tanya bagi sebagian orang, apakah ini adalah sebuah film yang membawa agenda woke Hollywood. Lu tahu agenda woke Hollywood? Agenda woke Hollywood adalah agenda untuk mempromosikan inklusivitas, kesadaran sosial, dan perlawanan terhadap diskriminasi dan rasisme. Ya mungkin ini terjadi lagi atau mungkin indikasi terjadi karena ya sosok si Captain America yang diperankan oleh Anthony Mackie ini kan dia adalah sosok berkulit hitam ya, sementara musuhnya adalah Harrison Ford yang menjadi presiden di film ini, presiden Amerika, yang tentunya si Harrison Ford ini kan berkulit putih, sehingga ya ada indikasi ke sana, ada indikasi bahwa adanya agenda kebangkitan dari woke Hollywood. Terus dari Culture.com dia menulis nih, gue bacain. Jadi kualitas visual dan adegan aksinya nih kayak katanya kurang inovatif karena ada beberapa ulasan yang menyebutkan bahwa adegan aksi dalam film ini ya, dalam film Captain America: A Brave New World itu kurang menarik dan gagal menangkap semangat inovatif dari film-film Marvel sebelumnya. Oke, lu ingetlah kalau misalkan film-film Marvel atau trilogi dari Captain America itu, saganya gitu ya, itu kan grand banget, ikonik banget, dan banyak hal-hal atau adegan-adegan yang diingat sama kita sebagai penonton ketika nonton film Captain America zamannya Steve Rogers. Nah, di film ini, di film terbarunya ini, di tahun 2025 ini, MCU tuh gagal menangkap momen itu, gagal menyuguhkan adegan-adegan ikonik, dan bahkan parahnya tidak inovatif, dianggapnya seperti itu. Ya, memang ini jadi tugas berat ya buat Anthony Mackie sebagai Captain America terbaru, dan juga tugas berat bagi Captain America: A Brave New World ini, karena kan film-film pendahulunya nih sebelum ini kan bagus semua gitu, beberapa ada yang bagus gitu. Saking bagusnya akhirnya film apapun film MCU terbaru harusnya tuh harus lebih bagus dari film-film MCU sebelumnya dong. Nah, bahkan saking tidak bagusnya gitu ya, gue berusaha untuk berbicara secara halus gitu ya, saking tidak bagusnya bahkan di Rotten Tomatoes itu tuh ratingnya jelek banget, mungkin sekitar 53%. Jadi ya nggak bagus gitu. Bahkan ya saking jeleknya si film Captain America ini disandingkan gitu ya, keburukan filmnya dengan film yang itulah Ant-Man and the Wasp yang Quantumania. Jadi ya itu udah jelas banget gitu. Maksud gue ya kritikus banyak yang mengkritik film ini, terusnya juga kita bukan sebagai kritikus, sebagai penonton biasa pun bisa melihat gitu ya di Rotten Tomatoes yang istilahnya kredibel untuk menilai sebuah film bahwa ya dia cuma dapat 53% gitu dari secara keseluruhan. Terus App News juga menulis ya, dia mengkritik juga, jadi kritiknya ini terhadap dialog dan struktur yang naratif. Jadi ada beberapa kritikus ya yang menulis bahwa dialog dalam film ini tuh kurang kuat dan struktur naratifnya tuh terasa datar gitu. Jadi cuman sekedar dialog aja, dan bahkan gue juga sempat membaca beberapa kritikan yang bilang bahwa ini kan tentang perang ya. Nah, alih-alih alih-alih informasi informasi penting itu ya dibuat secara adegan gitu ya, secara implisit, tapi ini malah ya cuman informasinya cuman diucapkan secara dialog-dialog yang mungkin kalau misalkan lu meleng sedikit mungkin dialognya nggak terdengar atau lu kelewat informasi-informasi itu gitu. Ya jelas aja kritikan-kritikan ini akhirnya muncul untuk film Captain America yang terbaru ini. Anyway, walaupun banyak sekali kritikan-kritikan yang muncul, yang keluar, yang ditunjukkan untuk film Captain America terbaru ini, ya gue bisa bilang mungkin Captain America: A Brave New World masih bisa lu tonton, cuman lu tidak bisa mengharapkan banyak hal. Jadi simpan ekspektasi tinggi lu di rumah ketika lu mau menonton film ini, karena film ini paling ya sekedar untuk bisa menghibur lu gitu ya secara visual, karena ya udah ada berantem-berantemnya, terus ada Hulk yang warnanya merah, itu kan baru banget.
Terus ada ya Captain America yang diperankan oleh Anthony Mackie dan lain sebagainya. Ya itu aja. Jadi lu nonton ini jangan bawa ekspektasi yang terlalu tinggi, karena ini adalah sebuah film yang cuman mungkin cukup untuk menghibur lu aja selama 2 jam gitu kurang lebih. Mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Thank you.